Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Matematika 3 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Ramadhani Andarawati dengan NPM 201446000133. Yang kedua, Wimbo Handoko dengan NPM 201446000149. Yang ketiga, Abida Nugrahaini dengan NPM 201446000143 dan Ragitia dengan NPM 201446000297. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang limas dan kerucut. Berikut simak penjelasannya. Yang pertama, limas. Apa pengertian dari limas? Ya, limas merupakan sebuah bangun ruang atau 3 dimensi yang memiliki bidang alas segi banyak, yaitu segi 4, segi 3, segi 5, dan segi 6. Dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Nama limas tersebut ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Jenis-jenis limas. Yang pertama yaitu limas segi 4. Limas segi 4 merupakan limas yang memiliki alas berbentuk segi 4, baik berupa persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajaran genjang, dan yang lainnya. Sifat-sifat limas segi 4 yaitu yang pertama, memiliki 5 sisi, yaitu satu sisi alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Yang kedua, jumlah titik sudutnya 5, yaitu 4 titik sudut pada bagian alas dan 1 titik sudut pada bagian atas. Yang ketiga, jumlah rusuknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua yaitu limas segitiga. Limas segitiga merupakan limas yang memiliki alas berbentuk segitiga, baik segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, maupun segitiga sembarang. Sifat-sifat limas segitiga yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi, yaitu 1 sisi alas berbentuk segitiga dan 3 sisi tegak. Yang kedua, memiliki 4 titik sudut, yaitu 3 titik sudut pada bagian alas dan 1 titik sudut di bagian atas. Yang ketiga, jumlah rusuknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Wimbo Handoko, NPM 201446000149. Ini melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang limas segi 5. Limas segi 5 adalah bangun ruang limas yang memiliki alas berbentuk segi 5, baik itu segi 5 sembarang maupun segi 5 yang teratur. Sifat-sifat dari limas segi 5 yaitu mempunyai 6 buah titik sudut. Titik sudut 5 buah berada di bagian alas dan 1 buah berada di bagian puncak. Mempunyai rusuk sebanyak 10 buah. Lalu memiliki 6 buah sisi. 5 buah sisi berada di bagian samping dan 1 sisi berada di bagian alas. Selanjutnya yaitu tentang limas segi 6. Limas segi 6 merupakan limas yang mempunyai alas berbentuk segi 6, baik itu segi 6 sembarang maupun segi 6 yang teratur. Sifat-sifat dari limas segi 6 yaitu mempunyai 12 buah rusuk, mempunyai 7 buah titik sudut, 6 buah titik sudut terdapat di bagian alas, sedangkan 1 titik sudut berada di bagian puncak. Mempunyai 7 buah sisi
yang satu sisi terdapat pada bagian alas, sedangkan 6 buah sisi lainnya terdapat pada bagian samping. Kita masuk ke dalam luas permukaan dan volume limas. Luas permukaan limas dirumuskan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Volume limas dirumuskan volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Abida Nugrahaini, NPM 20144600143. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian dari kerucut, yang kedua sifat-sifat kerucut, dan yang terakhir unsur-unsur kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki satu buah titik sudut dan dua buah sisi. Kerucut dapat dikatakan sebagai limas istimewa yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Yang kedua, sifat-sifat dari kerucut. Yang pertama, memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung. Yang kedua, kerucut memiliki satu rusuk lengkung, dan yang ketiga, memiliki satu titik puncak atau satu titik sudut pada ujung kerucut. Yang terakhir, unsur-unsur dari sebuah kerucut. Yang pertama, memiliki dua bidang sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut selimut. Yang kedua, sisi alas kerucut berbentuk lingkaran. Yang ketiga, sisi lengkung kerucut jika dibentangkan akan berbentuk juring lingkaran. Dan yang terakhir, kerucut memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk alasnya. Di sini saya sudah mempersiapkan bangun ruang dari kerucut. Yang pertama ini merupakan titik puncak kerucut, ini merupakan garis pelukis, dan ini merupakan selimut dari kerucut. Dan yang terakhir ini merupakan alas dari sebuah kerucut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raditya. Nomor pokok mahasiswa 201446000297. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring kerucut, irisan luas dan volume kerucut ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan jaring-jaring kerucut. Nah, apabila kerucut dipotong menurut garis lengkung dan garis pelukisnya, maka akan kita peroleh jaring-jaring kerucut ya teman-teman. Nah, jaring-jaring kerucut ini terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas kerucut. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini merupakan alas kerucut ya. Nah, di alas kerucut ini kalian dapat lihat bahwa di sini ada garis tengah. Nah, garis ini adalah, di garis tengah ini ada huruf R ya, R kecil. Nah, R kecil ini melambangkan jari-jari alas ya teman-teman. Nah, jari-jari kerucut adalah istilah lain untuk kita menyebut radius alas kerucut ya teman-teman. Nah, jari-jari ini dapat diketahui dari jarak antara lingkaran alas terhadap titik pusat lingkaran alas tersebut. Diameter alas kerucut merupakan jarak gerak lurus antara suatu permukaan lingkaran alas ke permukaan di sebelahnya yang merupakan titik pusat lingkaran alas. Nah, ada juga yaitu sebuah juring. Nah, di sini juring merupakan selimut kerucut, dan ini merupakan selimut kerucutnya teman-teman. Nah, di selimut kerucut ini teman-teman bisa lihat di sini ada T kecil, yaitu melambangkan tinggi. Tinggi kerucut adalah jarak antara titik pusat lingkaran ke atas terhadap titik puncak kerucut ya, puncaknya. Nah, di sini juga ada S. Nah, S ini merupakan garis pelukis. Garis pelukis dalam rumus volume kerucut dapat disebut juga dengan istilah selimut kerucut. Nah, selimut kerucut adalah sisi lengkung yang membungkus kerucut yang berada di sisi kiri dan kanan, atau bisa disebut juga sisi lengkung kerucut ya teman-teman. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan lagi, yaitu irisan kerucut. Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva 2 dimensi dan membentuk dua irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang datar. Irisan kerucut ada 4 jenis ya teman-teman. Jenis yang pertama yaitu irisan parabola. Irisan ini dapat diperoleh apabila bidang datar memotong satu kerucut ya teman-teman. Nah, yang kedua, hiperbola. Irisan ini dapat kita dapati apabila bidang datar memotong dua kerucut. Yang ketiga yaitu elif. Nah, irisan ini, bentuk elif ini dapat diperoleh apabila bidang datar memotong satu kerucut secara tidak tegak lurus ya teman-teman dengan garis sumbu utama. Nah, jenis yang keempat atau yang terakhir yaitu lingkaran. Nah, irisan ini irisan dengan bentuk lingkaran akan kita peroleh apabila bidang datar memotong satu kerucut secara tegak lurus dengan garis sumbu utama ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu luas dan volume kerucut. Luas kerucut, luas permukaan kerucut sering disebut dengan luas kerucut ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya yaitu rumus luas kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut ya teman-teman. Nah, luas sama dengan V kali R kuadrat tambah V kali R kali S. Nah, luas sama dengan V kali R kali R tambah S ya teman-teman. Nah, luas selimut kerucut dapat kita peroleh rumusnya, yaitu rumus luas selimut kerucut V kali R kali S. Luas permukaan kerucut sama dengan V kali R kali S tambah tambah S ya. Nah, volume kerucut yaitu 1/3 kali V kali R kuadrat kali T teman-teman. Nah, teman-teman pasti belum tahu V itu apa. V adalah bidang alas. Nah, bidang alas ini merupakan ruas garis yang menghubung dua titik pada lingkaran yang merupakan titik pusat lingkaran. Untuk mengetahui volume kerucut, kita perlu mengetahui dua bidang alasnya. Nah, ketika kita mengetahui rumus untuk kerucut, kita akan menggunakan V. Nah, V adalah 22/7 atau 3,14. Jadi kita akan menggunakan V ini untuk menyelesaikan soal tentang kerucut. Nah, kalau sudah tahu, kalian sudah tahu kan kalau R kecil itu adalah jari-jari alas, T kecil adalah tinggi, S adalah garis pelukis. Nah, nilai S ini dapat dihitung menggunakan rumus Pythagoras ya teman-teman. Volume kerucut merupakan dapat kita pandang sebagai sebuah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Dengan volume kerucut, rumus volume kerucut sama dengan volume limas. Nah, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi ya teman-teman, atau 1/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi ya teman-teman. Nah, sekian video presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Saya mau ke teman-teman kelompok saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga hasil diskusi kelompok kami bisa membantu teman-teman, baik itu secara umum atau tidak. Saya
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.